Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajril Hayat dengan NIM F1S1 19 dari ruang R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep Electronic Supply Chain. Yang pertama adalah definisi Electronic Supply Chain Management. Electronic Supply Chain Management atau ESCM merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Menurut Urban, supply chain management adalah penggunaan gabungan atas teknologi untuk meningkatkan aktivitas operasi supply chain sebaik supply chain management. ESGM mengkolaborasikan atau menggabungkan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk memperluas proses B2B dan meningkatkan kecepatan, kelincahan, kontrol yang real-time, dan kepuasan customer. Contohnya, perencanaan, koordinasi, dan kontrol. Berikutnya, prinsip dasar supply chain management. Ada 3 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam merencanakan sebuah supply chain management. Yang pertama ada melihat bahwa hakikat informasi dalam hal ini harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventory, biaya terbesar rata-rata perusahaan. Maka, informasi harus diperlakukan sama persis dengan manajemen inventory. Yang kedua, dari ketiga unsur tersebut, biaya, kecepatan, dan kualitas, persaingan yang sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Informasi yang mengalir dari mitra usaha ke perusahaan dan sebaliknya harus sedemikian rupa sehingga benar-benar memberikan manfaat yang signifikan terhadap proses penciptaan dan penyebaran produk atau jasa. Yang ketiga, manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategis perusahaan yang harus dibina sungguh-sungguh keberadaannya. Berikut penentuan penerapan ESGM. Sebuah model teori ketika akan merekam ESGM dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengevaluasi, adopsi, dan implementasi sebuah inovasi informasi teknologi. Yang pertama ada konteks teknologi. A. Perceived benefit. Manfaat yang diberikan dari sebuah inovasi teknologi, yakni seperti fasilitas pertukaran informasi kepada rekan kerja dan konsumen. Adanya ESGM bisa menambah nilai competitive advantage. B. Perceived cost. Ketika akan menerapkan ESGM ke dalam sebuah perusahaan, perlu diperhatikan biaya implementasi, investasi dalam operasi, biaya pengaturan, dan biaya pelatihan pegawai. Yang kedua ada konteks organisasi. A. Trading partner influence. Penerapan ESGM juga perlu memperhatikan kemampuan rekan kerja dalam bidang teknologi agar terbentuk hubungan jangka panjang antar perusahaan. B. Competitive pressure. Memiliki competitive advantage dibanding perusahaan lain karena adanya sebuah teknologi menjadi keinginan setiap perusahaan. ESGM dapat dilihat sebagai sebuah pelayanan yang diberikan kepada konsumen karena membentuk competitive advantage tersendiri bagi perusahaan. Sebuah perusahaan yang menerapkan ESGM dengan segera akan memiliki keuntungan tersendiri baik bagi perusahaan maupun rekan kerja. Yang ketiga, konteks lingkungan. A. Firm size. Perusahaan yang besar lebih suka menerapkan teknologi terbaik bagi organisasinya yang disesuaikan dengan kemampuan penyimpanan, fleksibilitas, dan kemampuan mengendalikan risiko. Penerapan ESGM membutuhkan teknologi dan pengaturan keuangan yang baik. B. Top Management Support. Peran direksi sangat menentukan sebuah penerapan teknologi dalam perusahaannya karena direksi yang mengarahkan, memastikan, memotivasi seluruh perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang akan diterapkan ke dalam sebuah perusahaan. C. Absorptive Capacity. Sebuah kemampuan organisasi dalam memahami dan memanfaatkan situasi yang terjadi di luar dan di dalam perusahaan. Hal ini berkaitan dengan mempersiapkan segala aspek seperti kesiapan pegawai menghadapi penerapan teknologi informasi yang baru. Perusahaan dengan absorptive capacity yang baik akan mampu mempelajari ESGM dari perusahaan sendiri maupun milik rekan kerja, sehingga muncul inisiatif antar kedua perusahaan untuk saling menyesuaikan teknologi ESGM. Berikutnya ada 3 aliran penting di dalam supply chain. Yang pertama ada aliran produk secara fisik, yang kedua ada
aliran uang sebagai bukti pembayaran, dan yang ketiga ada aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Terhadap ketiga aliran tersebut, ada 5 aspek yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan, terutama ditinjau dari segi pengembangan modul-modul pada arsitektur sistem dan teknologi informasi korporat, yaitu masing-masing consumer management, katalog manajemen, order manajemen, delivery management, dan inventory management. Kelima hal ini merupakan proses kunci untuk memenuhi standar fulfillment yang berawal dari pemesanan produk sampai dengan diterimanya produk oleh konsumen. Berikutnya, manajemen supply. Merupakan penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses B2B dan peningkatan kecepatan, ketahanan, kontrol langsung, serta kepuasan pelanggan. Teknologi dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan operasi dari rantai persediaan. Selain teknologi, juga melibatkan perubahan-perubahan pada kebijakan manajemen, budaya organisasi, proses bisnis, dan struktur organisasi. Kesuksesan supply chain bergantung pada yang pertama ada kemampuan dari semua partner pada supply chain untuk memandang kolaborasi ini sebagai sebuah aset strategi. Yang kedua, kemampuan untuk melihat informasi yang ada pada semua partner supply chain. Yang ketiga, kecepatan, biaya, kualitas, dan pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir, pengintegrasian rantai persediaan yang lebih erat. Selanjutnya, aktivitas atau proses yang ada pada SCM. Pertama, pengisian ulang persediaan. Yang kedua, procurement atau pemesanan. Yang ketiga, kolaborasi perencanaan. Dan keempat, kolaborasi desain dan pengembangan produk. Yang kelima, logistik. Yang keenam, perdagangan dengan B2B dan supply web. Dari semua materi saya ambil dari beberapa sumber, ada dari jurnal dan juga ada dari artikel. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.